Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asl TV dimanapun berada, alhamdulillah, kalimat pujian sebagai rasa syukur atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini menjelang siang Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang, masih berada di bulan Ramadan, bahkan hari ini sudah hari ke-19. Allah masih takdirkan kita untuk berada di bulan yang mulia ini, bulan yang di dalam terdapat berbagai keutamaan. Bahkan semakin ke akhir dari bulan ini, semakin besar pula keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman yang betul-betul memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan ini untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila memasuki 10 hari terakhir, maka beliau makin giat dan tekun beribadah. Beliau lebih bersungguh-sungguh, melebihi kesungguh-sungguhan beliau beribadah di hari-hari sebelumnya. Dan ini dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis sahih riwayat Muslim di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha." Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tidak seperti bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Maksudnya melebihi bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Di hari pertama, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, Nabi bersungguh-sungguh beribadah. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir, jauh lebih bersungguh-sungguh lagi. Di dalam hadis yang lainnya, hadis muttafaq alaih, Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat sarungnya. Ini bahasa kiasan, bahasa kinayah, bahwasanya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Maksud menghidupkan malamnya, menghabiskannya tidak dengan tidur, tapi bangun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, kemudian juga membaca Al-Qur'an, berzikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, bahkan beliau membangunkan keluarganya. Kata Aisyah, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya agar ikut serta menghabiskan malam-malam 10 hari terakhir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Zainab binti Ummi Salamah, beliau berkata,
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam. Kata Zainab binti Ummi Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tersisa 10 hari dari bulan Ramadan, berarti 10 hari terakhir, beliau ini tidak meninggalkan seorang pun dari keluarganya. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yada ahadan min ahlihi yutiqul qiyama illa aqamahu. Jadi Rasulullah itu kalau Ramadan tersisa 10 hari terakhir, beliau tak meninggalkan atau membiarkan seorang pun dari keluarganya yang sanggup melaksanakan salat malam, melainkan beliau akan bangunkan. Nah, jadi Nabi bersungguh-sungguh dan beliau pun ajak keluarganya bersungguh-sungguh. Begitu juga di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqidhu ahlahu fil ashr al-awakhir min syahr Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis yang pertama, hadis yang disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Melebihi bersungguh-sungguhnya beliau di malam-malam sebelumnya. Banyak ibadah yang dilakukan. Dan salah satunya adalah ibadah i'tikaf. I'tikaf di 10 malam terakhir. Dan hari ini, atau pembahasan kita hari ini adalah mengenai i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Kita sering mendengar kalimat i'tikaf, kata-kata i'tikaf, ayo kita beriktikaf, atau masjid ini melaksanakan i'tikaf, program i'tikaf dan sebagainya. Banyak kita mendengar atau membacanya. Kalimat i'tikaf secara bahasa diambil dari kalimat akafa. Diambil dari kata kerja akafa yang artinya luzumus syai', melazimi sesuatu, yaitu terus-menerus terhadap sesuatu. Berkata Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, kata beliau, yadullu 'alal habsi wal man. Kalimat akafa atau i'tikaf menunjukkan kepada makna menahan diri. Al-habs, menahan, membelenggu, mengekang dan menahan. Maka ini makna secara bahasa. Adapun menurut istilah syariat, makna yang sederhana dan mudah dimengerti adalah luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala fi. Yang dimaksud i'tikaf itu adalah mendiami masjid, melazimi untuk berdiam di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan i'tikaf. Seseorang berada di masjid pada waktu-waktu yang telah tertentu dengan niat tertentu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan i'tikaf. Apa saja syaratnya? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar i'tikaf yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi i'tikaf yang sah. Yang pertama, Islam, kemudian berakal dan mumayyiz atau tamyiz. Dan 3 ini syarat yang memang pada umumnya ada pada semua ibadah. Ibadah yang Allah syariatkan itu tidak akan diterima kecuali dari seorang muslim. Kemudian juga harus berakal dan harus tamyiz, ada tamyiz, mampu membedakan sesuatu. Maka dari orang kafir tidak diterima i'tikaf. Dari seorang yang gila, yang ada gangguan jiwa, ketika gangguan jiwanya, ada yang gangguan jiwanya permanen, ada yang kadang kambuh, kadang tidak. Maka ketika kambuh, tidak terima i'tikaf darinya. Kemudian dari anak kecil sampai dia boleh i'tikaf, tapi itu bukan sebagai ibadah yang wajib baginya, atau bukan yang disyariatkan baginya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya i'tikaf itu niat, adanya niat. Karena niat ini menentukan semua ibadah harus dengan niatnya. Tanpa niat, maka ibadah tidak ada arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa."
Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang yang melakukan suatu amal, maka dia akan menerima ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka orang yang beriktikaf, dia mendapatkan pahala iktikaf jika didasarkan atas niat yang benar. Pertama karena Allah, kemudian diniatkan keberadaan dia di masjid tersebut adalah karena iktikaf. Karena mungkin boleh jadi ada orang-orang yang berada di masjid, tidak ada niat iktikaf. Mungkin hanya untuk istirahat duduk sejenak, atau mungkin karena di luar hujan lebat, lalu mampir di suatu masjid, berteduh sampai hujan reda dan sebagainya. Tidak ada niat iktikaf, maka dia tidak akan mendapatkan pahala iktikaf. Nah, di sini perlunya niat. Kemudian yang ketiga, hendaklah seseorang beriktikaf itu suci dari hadas besar. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan wanita yang haid, wanita yang nifas, maka tidak dibolehkan beriktikaf. Begitu juga dengan laki-laki yang junub, sampai dia, misalnya junub dari sebelum dia masuk iktikaf junub. Hendaklah dia bersuci terlebih dahulu, baru dia masuk ke masjid untuk iktikaf. Sedangkan ketika dia sudah berada di masjid, sudah beriktikaf sehari 2 hari, lalu qadarullah dia junub, maka cukup baginya segera mandi janabah untuk bersuci dari junubnya dan melanjutkan iktikafnya. Sedangkan wanita yang ikut iktikaf, beriktikaf, setelah sehari 2 hari tiba-tiba dia haid atau nifas, maka dia segera keluar dari masjid, meninggalkan masjid dan menghentikan iktikafnya sampai dia suci dari haidnya. Kalau dari nifas kecil kemungkinan suci dalam waktu yang dekat, karena rata-rata 40 hari. Adapun wanita yang haid ketika berlalu 5 hari, 6 hari, 7 hari, lalu dia suci, masih ada beberapa hari setelah itu, maka boleh bagi melanjutkan iktikafnya. Jadi syarat yang ketiga, hendaklah suci dari hadas besar. Kemudian yang keempat, iktikaf itu dilakukan di masjid. Nah, ini kadang sering seorang menanyakan, bolehkah iktikaf di rumah? Atau bolehkah iktikaf di musholla dan sebagainya? Bolehkah iktikaf di surau dan sebagainya? Maka jika syarat iktikaf itu harus di masjid, tentu tidak berlaku hukum i'tikaf di tempat-tempat selain masjid. Paling kurang atau minimal di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu rutin, walaupun mungkin tidak masjid jami, tidak ada sholat Jumat di sana, tapi itu masih diperbolehkan i'tikaf. Tapi afdalnya adalah di masjid jami, masjid yang ditegakkan Jumat. Kenapa demikian? Karena orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, ada kalanya dia terpaksa meninggalkan masjid tersebut untuk ikut sholat Jumat di masjid lain yang ada Jumatnya. Maka lebih afdal, lebih utama jika beriktikaf di masjid yang memang ada sholat Jumatnya atau masjid jami. Para ulama menjadikan salah satu dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah engkau menggauli mereka istri-istrimu sedangkan engkau beriktikaf di masjid. Nah, kalimat al-masajid ini umum, tapi mencakup masjid baik yang masjid jami maupun bukan jami, tapi yang afdal kata para ulama adalah masjid jami, sehingga seseorang bisa tetap berada di masjidnya walaupun di hari Jumat. Sedangkan yang beriktikaf di masjid yang tidak ada Jumatnya, bukan masjid jami, mau tidak mau ketika di hari Jumat dia harus keluar melaksanakan sholat Jumat, keluar ke masjid yang lainnya. Tentu ini akan mengurangi kesempurnaan iktikafnya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, jika yang beriktikaf tersebut wanita. Jika seorang wanita muslimah ingin melaksanakan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Begitu juga jika seorang budak, seorang hamba sahaya, harus meminta izin dari majikan dari tuannya jika ingin melaksanakan iktikaf. Jika tanpa izin suami, maka tidak dibenarkan bagi seorang wanita muslimah untuk beriktikaf. Karena ini penting. Karena ini penting, maka wajib bagi setiap wanita muslimah yang sudah bersuami meminta izin dari suaminya. Jika tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka tidak diperkenankan baginya untuk beriktikaf ketika itu.
Apa hikmah? Hikmah apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf. Para ulama sepakat bahwa hukum i'tikaf ini sunnah. Sunnah yang disyariatkan. Dasarnya adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah tadi, kemudian juga hadis-hadis Nabi, kemudian juga ijma'. Kecuali bagi orang yang bernazar. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bernazar akan beriktikaf, maka dia wajib menunaikan nazarnya. I'tikaf yang hukum asalnya sunnah menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Seorang yang misalnya Allah uji dengan penyakit, lalu dia berdoa kepada Allah mohon kesembuhan, kemudian dia bernazar jika Allah berikan kesembuhan sebelum masuk ke Ramadan ini dan Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk bisa berpuasa, maka insya Allah saya akan bertikaf 10 hari terakhir katanya. Allah dengan qadarullah Allah berikan kesembuhan kepada orang ini. Maka i'tikaf yang hukum asalnya adalah sunat, mustahab, menjadi wajib bagi orang yang bernazar tadi. Nah, ini berkaitan dengan i'tikaf. Adapun ijma' di antara ijma' para ulama yang dikutip oleh Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma', beliau mengatakan wa ajma'u ala anna al-i'tikaf sunnah la yajibu 'ala an-nasi fardhan. Dan mereka bersepakat, itu para ulama, bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnat, tidak wajib atau tidak fardu atas kaum muslimin. Illa ayyujibahul mar'u ala nafsihi nadharan, kecuali seseorang yang mewajibkan atas dirinya karena bernazar, maka menjadi wajib hukumnya, berubah dari hukumnya sunat menjadi wajib atas dirinya. Nah, ini yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' tentang sepakatnya para ulama hukum asal i'tikaf itu sunat atau mustahab, bukan wajib. Tapi barang siapa yang bernazar, maka wajib baginya untuk beriktikaf. Adapun i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan atau diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga oleh Ibnu Umar dan juga oleh beberapa sahabat yang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu biasa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf 10 hari terakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah mewafatkannya. Thumma takafa azwajuhu min ba'di, kemudian setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya melanjutkan sunnah i'tikaf ini setelah beliau, dan mereka tetap beriktikaf walaupun Rasulullah sudah tiada. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan i'tikaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyatakifa shallal fajr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, beliau salat subuh. Kapan salat subuhnya? Salat subuhnya di hari ke-20. Salat subuh di hari ke-20. Thumma dakhala mu'takifahu. Kemudian beliau masuk, setelah salat subuh, beliau masuk ke tempat yang beliau khususkan untuk i'tikaf beliau dari bagian masjid tersebut. Wa annahu amara bi khibaihi fadribah. Dan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membuatkan tenda untuk beliau di salah satu bagian masjid. Lalu dibuatkan tenda beliau. Lamma arada al-i'tikaf fil asl awakhir min Ramadan, yaitu ketika beliau ingin beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, jadi Rasulullah memilih tempat khusus, bagian tertentu di masjid, lalu beliau tegakkan tenda di situ dan beliau menjadikan tempat tersebut tempat beriktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya i'tikaf ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bernazar, tadi kembali kepada tentang pembahasan nazar, yang bernazar i'tikaf tadi, kenapa menjadi wajib baginya? Karena adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar
akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bernazar misalnya melaksanakan puasa, bernazar melaksanakan bersedekah, bernazar melaksanakan salat malam, bernazar melaksanakan berbagai kebaikan, bernazar melaksanakan umrah dan sebagainya. Barang siapa yang bernazar, nazarnya nazar melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melakukan ketaatan tersebut. Nah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang bernazar ya, terhadap suatu amalan yang hukumnya sunnah, lalu ternyata Allah kabulkan apa yang diinginkannya, maka wajib baginya untuk memenuhi nazarnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hubairah di dalam kitab Al-Ifsah an Ma'anis beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu idza kana nadharan wajib al-wafa'u bihi. Dan para ulama sepakat bahwasanya jika seseorang bernazar, idza kana nadharan, jika i'tikafnya itu adalah suatu nazar, maka wajib bagi orang bernazar ini untuk memenuhi apa yang dia nazarkan tadi. Berarti wajib baginya untuk melaksanakan puasa, melaksanakan i'tikaf tadi. Yang hukum asalnya adalah sunnah, menjadi wajib baginya. Kemudian ada masalah yang lain yang tadi juga disinggung tentang izinnya seorang istri. Seorang istri tadi dikatakan wajib meminta izin atau mendapatkan izin dari suaminya jika ingin beriktikaf. Apa dasarnya atau apa dalilnya? Dalil yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita. Kalau tidak halal berarti haram, tidak boleh berpuasa puasa sunnah dan suaminya ada di rumah. Suaminya tidak dalam keadaan safar, suaminya ada di situ. Hadir, ada bersamanya. Tidak halal kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Maka ini salah satu contoh puasa amalan sunnah. Demikian juga dengan i'tikaf. Karena wanita yang beriktikaf, dia akan meninggalkan suaminya dan berada di masjid dalam hari-hari tertentu. Jika puasa saja, tidak kemana-mana, tetap di rumah, tapi harus ada izin dari suami. Tentu begitu pula wanita yang beriktikaf. Seorang istri yang ingin beriktikaf beberapa hari, maka dia wajib mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaq alaih. Aisyah minta izin. Dan bagian dari hadis ini fasta'dzanathu Aisyah, maka Aisyah meminta izin kepada Nabi anta ta'takifah. Jadi Aisyah minta izin kepada Nabi untuk beriktikaf. Jadi pada hari itu, pada Ramadan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf. Aisyah pun ingin ikut i'tikaf. Maka Aisyah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Fa'adzina laha. Nabi pun mengizinkannya. Melihat Aisyah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Hafsah, jadi Hafsah tidak minta izin kepada Nabi langsung. Jadi dia mungkin segan, entah enggak enak atau enggak berani atau bagaimana. Jadi dia tidak langsung minta izin kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau minta Aisyah wa sa'alat Hafsatu Aisyata an tasta'dzina laha. Jadi Hafsah meminta kepada Aisyah untuk memintakan izin untuknya. Fafa'alat, maka Aisyah pun melakukannya. Aisyah datangi Nabi dan menyampaikan bahwasanya Hafsah minta diizinkan juga untuk beriktikaf. Lalu Rasulullah pun mengizinkannya. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Jadi seorang istri wajib mendapatkan izin dari suaminya. Dan ulama sepakat atau ahli ilmu sepakat bahwasanya seorang istri, seorang Al-Mardawai dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih min al-Khilaf, beliau mengatakan bila niza'. Maksudnya bila niza' tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya seorang istri wajib mendapatkan izin dari suaminya. Dan ulama sepakat atau ahli ilmu sepakat bahwasanya seorang istri, seorang Al-Mardawai dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih min al-Khilaf, beliau mengatakan bila niza' tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya seorang istri wajib
mendapatkan izin dari suami jika ingin beriktikaf di 10 hari sunnah. Dan ulama sepakat tentang hukumnya ini. Kemudian hal yasih al-i'tikaf bila shaum. Ada satu permasalahan. Apakah sah i'tikaf tanpa puasa? Maka harus bagi orang yang berpuasa. Jika tidak berpuasa, jika orang yang tidak ada kewajiban puasa baginya atau memang tidak baginya, sedangkan di luar Ramadan, maka tidak ada kewajiban harus berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan puasa yang wajib, sedangkan i'tikaf itu hanya ibadah sunnah. Kewajiban pertama, dia harus dalam keadaan berpuasa. Jika dia dengan sengaja meninggalkan puasa, tidak berpuasa tanpa uzur dan sebagainya, maka tidak ada guna i'tikaf baginya. Karena dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, yang haram baginya meninggalkannya. Sedangkan i'tikaf adalah ibadah sunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sah i'tikaf tanpa berpuasa. Maksudnya boleh beriktikaf, tidak mesti harus di bulan Ramadan atau tidak mesti dalam keadaan berpuasa. Ini diantaranya adalah hadis tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar bernazar untuk beriktikaf. Tidak disebutkan apakah di bulan Ramadan atau tidak. Jadi dari Ibnu Umar bahwasanya jadi Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Umar ayahnya ya, nazar ayyatakifa yauman, bernazar untuk beriktikaf satu hari fil jahiliyah, dan itu pun nazarnya di masa jahiliyah, yaitu ketika dia belum beriman kepada Rasulullah. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, fadhhab fa'takif yauman, pergilah dan beriktikaflah satu hari. Maksudnya pergilah laksanakan iktikafmu satu hari. Jadi di sini tidak ada kewajiban harus berpuasa, terutama di luar Ramadan. Jika di bulan Ramadan tentu sudah seharusnya orang-orang yang beriman, jika dia sanggup beriktikaf, maka sudah selayaknya dia harus juga menunaikan puasa Ramadannya. Kemudian pertanyaan yang lainnya. Hal yasihul i'tikaf fi ghairi masjidil Jumu'ah? Nah, ini pertanyaan. Apakah sah atau boleh i'tikaf? Sah i'tikaf di selain masjid jami', yaitu di selain masjid yang di situ dilaksanakan Jumat. Di masjid yang lainnya, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini yang mengatakan anal i'tikaf yasihu fi kulli masjidin tuqamu fihi salatul jamaah, bahwasanya i'tikaf itu sah dilakukan di semua masjid yang ditegakkan di dalamnya salat jamaah. Meskipun mungkin ada masjid-masjid yang memang bukan jami', tidak dilaksanakan salat Jumat, salat 5 waktu berjalan terus dilaksanakan, tapi ketika salat Jumat dia bergabung dengan masjid yang lebih besar, jamaah di situ mungkin pergi ke masjid yang lebih besar dan tidak ditegakkan salat Jumat di sana. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum akifuna fil masajid. Maka di sini kalimat al-masajid yaitu masjid-masjid meliputi semua masjid yang ditegakkan salat jamaah di dalamnya. Jadi sah. Apapun masjidnya, yang penting ditegakkan salat jamaah, maka sah dilaksanakan i'tikaf. Akan tapi afdalnya adalah masjid yang di situ ditegakkan Jumat atau masjid yang disebut dengan masjid jami'. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Ifsah, wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal mu'takifi al-khuruj ila al-jumu'ah. Dan sepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang beriktikaf di masjid yang tidak ada Jumat di situ, maka wajib baginya untuk keluar dari tempatnya tersebut, tempat beriktikafnya, mencari masjid yang ada salat Jumatnya untuk menunaikan salat Jumat. Setelah salat Jumat dia kembali ke tempat i'tikafnya, ke masjid. Mungkin dia lebih memilih masjid tersebut lebih nyaman, dekat dari rumahnya dan sebagainya. Akan tapi tentu
lebih afdal kalau dia memilih atau mencari masjid yang memang di situ ditegakkan Jumat sehingga dia tidak meninggalkan tempat i'tikafnya. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya. Ada masalah. Ma huwa aqallul i'tikaf? Nah, kadang sebagian orang sering bertanya seperti ini. Kalau yang tidak bisa i'tikaf 10 hari bagaimana? Bolehkah i'tikafnya hanya malam saja? Atau hanya waktu tertentu? Misalnya siang dia bekerja, pulang setelah sore menjelang maghrib, berbuka di rumah, lalu ke masjid. Dia berada di masjid, dia tidak keluar-keluar, dia niatkan i'tikaf sampai subuh. Ada pertanyaan kadang, bolehkah seperti itu? Jadi pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa fokus, tidak bisa meninggalkan berbagai aktivitas dan kesibukannya. Jadi ada pertanyaannya, berapa waktu yang paling pendek untuk beriktikaf? Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan paling sedikit, paling pendek seseorang itu bisa dikatakan beriktikaf yaitu selama waktu yang dia dihukumi berdiam diri. Misalnya beberapa jam. Kalau seperti itu sudah dianggap berdiam diri, maka dia sudah bisa diankan untuk i'tikaf. Bahkan sebelum ulama mengatakan walau lahdzah. Bahkan walaupun waktu yang pendek. Tapi dia berdiam, dia ke masjid dari maghrib, setelah salat maghrib dia menunggu salat isya. Dia diankan i'tikaf. Maka ulama mengatakan itu adalah i'tikaf. Sebagian lain mengatakan aqalluhu yaumun aw lailah. 1 hari atau 1 malam. Sebagian ulama mengatakan waktu yang paling pendek untuk beriktikaf 1 hari atau minimal 1 hari atau minimal 1 malam. Nah, ini beberapa khilaf di antara para ulama. Di antara dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dalil yang mengatakan i'tikaf itu 1 hari minimal 1 hari atau 1 malam. Nah, ini yang dikuatkan, dirajihkan oleh sebagian ulama. Termasuk ini juga pendapat Hambali Imam Ahmad. Dalilnya bahwa Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, kuntu nadartu fil jahiliyah. Adalah aku pernah bernazar di masa jahiliyah an a'takifa lailah. Dalam riwayat lain yaum, bernazar pada di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Qal, apa kata Rasulullah? Aufi binadhrik. Penuhi atau tunaikan nazarmu. Penuhi atau tunaikan nazarmu. Nah, di sini Umar mengatakan dia bernazar 1 malam. Maka ini hadis sahih muttafaq alaih ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar minimal adalah 1 malam. Minimal 1 malam. Atau dalam lafaz yang lain, fadhhab fa'takif yauman, kata Rasulullah. Pergilah, maka beriktikaflah sehari. Jadi 1 malam atau 1 hari. Hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga para sahabat, sebagian mereka juga ketika mereka beriktikaf ada yang hanya berapa hari, hanya ada 1 hari dan sebagainya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu minimal adalah 1 hari. Sedangkan jika i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka tentu dikatakan i'tikaf 10 hari Ramadan jika 10 hari 10 malam, dimulai dari sebelum terbenamnya matahari di sore hari malam ke-21. Misalnya seandainya hari ini hari ke-20, maka sore hari nanti sebelum matahari terbenam, orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan harus sudah memasuki masjid tempat dilaksanakan i'tikaf sampai terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Nah, itu waktu beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Kapan masuknya orang yang ingin beriktikaf? Kapan seharusnya dia masuk ke tempat i'tikaf? Misalnya tadi sudah disinggung. Dan kapan dia keluar meninggalkan tempat i'tikafnya agar mendapatkan pahala i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan? Yang pertama, masuk ke tempat i'tikaf. Maka ulama ada khilaf di sini. Ada perbedaan pendapat, ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan annahu yadkhulu qabla ghurubi syamsi lailatal hadi wal 20.
bahwasanya orang yang beriktikaf itu hendaknya dia masuk ke tempat iktikafnya sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21. Berarti kalau hari ke-20 hari ini, sore hari nanti sebelum matahari terbenam, dia harus sudah masuk ke tempat iktikaf. Dan ini perkataan atau pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awal min Ramadan. Nabi beriktikaf 10 malam pertama Ramadan. Pernah beriktikaf 10 malam pertama Ramadan. Tsumma i'takafal ashral awsat. Kemudian pernah beriktikaf 10 malam kedua. Tsumma i'takafal ashral awakhir talaban li lailatul qadar. Kemudian Rasulullah beriktikaf 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadri turja fi autaril ashril awakhir. Dan Lailatul Qadar itu diharapkan untuk didapatkan pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Wa minha, dan diantaranya adalah malam ke-21 atau seterusnya. Maka orang yang beriktikaf disukai untuk masuk ke tempat iktikafnya. Kalau memang iktikaf niatnya 10 hari terakhir Ramadan, maka disukai untuk masuk ke tempat iktikafnya sebelum terbenam matahari di sore hari ke-21 tersebut atau di malam hari ke-21 dari bulan Ramadan. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, annahu yadkhulu mu'takifahu ba'da salati subuh. Bahwasanya orang yang beriktikaf itu masuk ke tempat iktikaf setelah salat subuh di hari ke-20. Setelah salat subuh di hari ke-20. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan juga hadis riwayat Muslim. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Bahwasanya seorang yang hendak beriktikaf, maka dia harus memasuki tempat iktikafnya setelah salat subuh di hari ke-20 tersebut. Para ulama yang berpendapat seperti berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla subha dakhala mu'takifahu. Adalah Nabi apabila telah melaksanakan salat subuh di hari ke-20, maka Nabi pun masuk ke tempat yang beliau khususkan untuk i'tikafnya di bagian masjid beliau, Masjid Nabawi. Jadi beliau pilih suatu tempat, ditegakkan di situ tenda dan beliau masuk di situ. Beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritas ulama mengatakan, jumhur ulama yang tadi mengatakan bahwasanya kapan waktu masuknya, kalau mayoritas ulama mengatakan waktu masuknya adalah sebelum matahari terbenam, tanggal 20 sore harinya, ketika akan memasuki malam ke-21 sebelum matahari terbenam, maka harus sudah masuk. Para jumhur mayoritas ulama ini mengatakan, mengomentari hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah masuk tempat iktikaf dari subuh. Kata mereka, innal maqsuda bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dimaksudkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahum qata'a fi mu'takifi, bahwasanya Rasulullah itu masuk ke tempat iktikafnya dan beliau fokus di situ. Wakhtala binafsi ba'da salat subuh, dan beliau berkhulwat dengan dirinya, menyendiri dengan dirinya setelah salat subuh. La anna dzalika kana waqtu ibtida'i i'tikafi, dan itu tidak menunjukkan waktu permulaan i'tikafnya. Jadi beliau setelah salat subuh, beliau masuk ke tempat tersebut, tapi tetap waktu i'tikafnya dimulai dari terbenamnya matahari di sore harinya. Nah, ini penjelasan dari mayoritas ulama. Kemudian kapan keluarnya dari tempat i'tikaf? Seseorang yang beriktikaf 10 hari, ketika dia mulai masuk tempat i'tikafnya sebelum matahari terbenam di malam ke-21 sampai terakhir dari bulan Ramadan, kapan dia keluar atau kapan dia akan meninggalkan tempat i'tikafnya sehingga dia dicatat atau dihukumi sebagai telah melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Bahwasanya di antara pendapat para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan annahu yakhruju inda khurujihi li salatil Id. Nah, ini pendapat pertama. Bahwasanya orang yang beriktikaf itu baru boleh keluar dari iktikafnya ketika dia keluar
ingin melaksanakan salat Id. Jadi tetap sampai malam terakhir sampai salat Id. Ketika dia keluar, setelah salat subuh mungkin dia keluar, meninggalkan masjid, pulang ke rumah dan sebagainya, atau ke melaksanakan salat di lapangan. Nah, itu waktu, ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, dan ini yang dirajihkan oleh banyak para ulama, oleh jumhur ulama, annahu yakhruju ba'da ghurubi syamsi lailatal Id, bahwasanya orang yang beriktikaf ini dia keluar setelah terbenamnya matahari di malam hari raya, di malam lebaran. Kalau Ramadan itu 29 hari atau 30 hari, jadi di hari ke-30 sore harinya ketika matahari terbenam, maka orang yang beriktikaf sudah boleh meninggalkan tempat iktikafnya. Dan dia sudah dicatat melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat atau yang dirajih oleh para ulama. Baik, ada pertanyaan atau ada masalah yang lainnya. Barang siapa yang bernazar, melaksanakan iktikaf di masjid tertentu. Kadang ada yang bernazar, kalau saya diberikan ini dan itu, atau saya mendapatkan ini, saya akan melaksanakan iktikaf di masjid ini. Saya akan melaksanakan iktikaf kalau di Pekanbaru, mungkin dia bernazar, walaupun tidak ada keutamaan khusus tempat-tempat tersebut. Saya akan beriktikaf di masjid RJ misalnya. Saya akan beriktikaf di masjid Al-Hijrah. Saya akan beriktikaf di masjid Al-Badr. Atau misalnya, saya akan beriktikaf di Masjidil Haram. Atau ada yang bernazar, atau ada yang mengatakan saya akan beriktikaf di Masjid Nabawi. Tahun ini saya akan beriktikaf di Masjid Nabawi dengan izin Allah. Maka para ulama mengatakan tentang masalah ini ada 3 kondisi. Seseorang bernazar untuk beriktikaf di masjid tertentu. Ada 3 kondisi atau 3 keadaan. Yang pertama, man nazara ya'takifa fi ahadil masajid ats-tsalatsa, yaitu barang siapa yang bernazar melaksanakan i'tikaf di salah satu masjid yang 3, masjid yang Allah tetapkan keutamaannya, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam, wal Masjidil Aqsa. Maka barang siapa yang bernazar untuk beriktikaf di salah satu masjid yang 3 tadi, apa yang harus dia lakukan? Labudda minal wafa'i bin nazar, maka dia harus memenuhi nazarnya. Li'annahu nazara fi masjid lahu maziyatun syar'iyyah, karena dia telah bernazar untuk beriktikaf di masjid yang memiliki keistimewaan secara syariat. Wa afdalu hadhil masajid al-Masjidul Haram fi Makkah, dan masjid yang paling afdal, yang paling utama dari 3 masjid ini secara mutlak adalah Al-Masjidul Haram di Makkah. Thumma Masjidun Nabawi, kemudian Masjid Nabi di kota Madinah. Thumma Al-Masjidul Aqsa, kemudian Masjidul Aqsa di Palestina. Wajib dia bernazar, wajib dia memenuhi nazarnya. Para ulama berdalil dengan beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan keutamaan masjid ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, tidak boleh dilakukan perjalanan jauh, disiapkan bekal dan sebagainya untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, Al-Masjidil Haram di Mekah, kemudian wa masjidi hadza, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di kota Nabi, di kota Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi 100, wa salatun fil Masjidil Aqsa bi 500 salat. Nah, hadis ini juga hadis menunjukkan keutamaan pada Masjidil Haram, bahwasanya Masjidil Haram jauh lebih utama. Maka barang siapa yang bernazar melaksanakan i'tikaf di salah satu masjid yang memiliki keutamaan ini, maka hendaklah dia memilih untuk bernazar di Masjid Al-Haram. Jika memungkinkannya, jika tidak, maka dia boleh ke Masjid Nabawi. Jika tidak, maka dia melaksanakan di Masjid Al-Aqsa. Kemudian kondisi yang kedua,
barang siapa yang bernazar untuk beriktikaf di masjid jami', ini kondisi yang kedua. Yang tadi bernazar di salah satu masjid yang memiliki keutamaan dalam syariat Islam. Kemudian kondisi yang kedua atau keadaan yang kedua, seseorang yang bernazar untuk beriktikaf di masjid jami', maka dia harus bernazar di masjid jami'. Tidak boleh dia bernazar di masjid yang bukan masjid jami', di musola yang memang ditegakkan salat 5 waktu tapi tidak ada Jumatnya. Ketika Jumat jamaahnya pergi ke masjid jami', maka jika seorang bernazar untuk beriktikaf di masjid jami', maka dia harus mencari masjid jami' untuk tempatnya beriktikaf. Karena nazarnya adalah demikian. Kemudian kondisi atau keadaan yang ketiga, man-nazar ay ya'takifa fi masjidin laysa bijami'. Barang siapa yang bernazar untuk beriktikaf di masjid yang bukan jami', maka yang seperti ini hendaklah dia mencari masjid yang ditegakkan salat 5 waktu, bukan masjid-masjid yang mungkin musiman. Ada di tempat-tempat tertentu atau di kantor-kantor ada ruangan khusus untuk salat untuk karyawannya. Ada masjid tapi musiman. Ketika karyawan masuk bekerja, tempat itu dipakai untuk salat. Ketika tidak ada karyawan, tempat tersebut tidak dipakai untuk salat. Bahkan mungkin di sebagian tempat ada aula yang dipakai untuk tempat salat, bahkan juga Jumat, tapi dia tidak dikhususkan ketika waktu tertentu, kondisi tertentu, karena dipakai untuk pertemuan dan sebagainya di beberapa kantor-kantor di ruangan. Maka ketika seorang bernazar untuk beriktikaf di masjid yang bukan jami', hendaklah dia berusaha mencari masjid yang memang ditegakkan salat 5 waktu dan rutin ditegakkan salat tersebut di dalamnya. Pertanyaan atau masalah yang lainnya tentang keluarnya orang yang beriktikaf di tengah ketika sedang beriktikaf. Apa hukumnya? Khurujul mu'takif min mu'takifihi, khurujul mu'takif min mu'takafihi athna'a muddatil i'tikaf. Keluarnya orang yang beriktikaf ketika dia sedang beriktikaf, mungkin untuk suatu keperluan dan sebagainya, terpaksa dia keluar. Maka apa hukumnya? Ada 3 jenis ya, keluarnya seorang beriktikaf. Ini ada 3 jenis yang setiap jenis memiliki hukum-hukum tersendiri. Yang pertama, annahu an yakhruja lima labudda lahu min syar'in aw hissan. Seseorang yang terpaksa harus keluar, baik itu karena sesuatu yang berkaitan dengan syariat atau hajah tubuhnya, kebutuhan tubuhnya. Contoh, terpaksa keluar karena kewajiban syariat atau sesuatu yang berhubungan dengan syariat, seperti seorang yang beriktikaf di masjid yang tidak ada Jumatnya, lalu di hari Jumat mau tidak mau dia harus keluar meninggalkan tempat iktikafnya, mencari masjid yang ditegakkan salat Jumat dan ikut salat Jumat di sana. Selesai salat Jumat, maka dia harus segera kembali ke masjid yang tadi dia di situ melaksanakan iktikafnya. Atau seseorang yang berwudu dan mau tidak mau dia keluar. Kalau di dalam masjid tidak disediakan tempat berwudu, maka dia keluar meninggalkan masjid, keluar masjid dan berwudu. Nah, ini alasan syariat dia keluar. Kemudian ada juga alasannya karena kebutuhan tubuhnya, seperti seorang yang buang hajat harus keluar dari masjid, atau seorang yang sakit yang mau tidak mau dia harus keluar mencari obat dan sebagainya, tidak, maka dia boleh seperti ini, maka dia keluar, seperti yang penyakit yang memang harus dia minum obat untuk menyembuhkannya. Misalnya tiba-tiba dia sakit gigi, tidak bisa hilang rasa sakitnya kecuali dengan minum obat. Kadang dia terpaksa keluar mencari obat dan sebagainya, atau sakit kepala dan dia harus butuh penanganan khusus dan sebagainya. Maka yang seperti ini keluar meninggalkan tempat i'tikaf karena sesuatu yang mau tidak mau dia harus keluar dengan alasan syar'i tadi atau dengan alasan kondisi keadaan tubuhnya, maka ini boleh. Dengan baik itu dengan syarat ataupun tidak dengan syarat. Apa maksud dengan syarat? Misalnya seorang yang beriktikaf, memang sebelum iktikaf dia sudah merasakan
fisiknya sudah ada sedikit masalah kesehatannya, kondisinya, lalu dia syaratkan seperti seorang yang melaksanakan haji atau umroh, kan ada yang sebagian orang mensyaratkan, misalnya dia berangkat dalam keadaan tidak sehat, maka ketika ada yang menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya, tempat dia bertahallul, di mana dia tidak sanggup melaksanakan, melanjutkan manasiknya atau umrohnya. Ya, begitu juga orang-orang yang beriktikaf, kata para ulama, jika ada yang kadang mensyaratkan bahwa iktikafnya sampai kemampuannya. Jika memang dia tidak sanggup melanjutkannya, maka dia meninggalkan iktikafnya. Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' berkata, wa ajma'u ala anna lil mu'takifi ay yakhruja min mu'takafihi lil ghaid wal baul. Jadi kata Ibnu Munzir, dan sepakat para ulama bahwasanya bagi orang yang beriktikaf boleh keluar dari tempat iktikafnya untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi itu tidak apa-apa, tidak merusak pahala iktikafnya. Kemudian Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah juga mengatakan, wa ajma'u ala annahu yajuzu lil mu'takif al-khuruj ila ma la budda minhu. Bahwasanya sepakat para ulama boleh keluar bagi orang yang beriktikaf, keluar dari tempat iktikafnya karena sesuatu yang dia tidak mungkin menghindarinya atau sesuatu yang dia harus keluar oleh karenanya. Contoh tadi, seorang yang buang hajat, buang kotoran, dan di dalam tentu mungkin tidak ada tempat, tidak ada toilet dan sebagainya, maka dia harus keluar dari tempat iktikafnya dan buang hajatnya tersebut. Atau contoh yang alasan syariat, seorang yang iktikaf di masjid yang tidak ada salat Jumatnya, lalu ternyata dia harus melaksanakan salat Jumat di hari Jumat dan dia terpaksa keluar meninggalkannya. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, ay yakhruja li ta'atin la tajibu alaih, yaitu seorang yang beriktikaf keluar meninggalkan tempat iktikafnya karena melakukan suatu ketaatan yang tidak wajib baginya. Kalau tadi seorang yang beriktikaf keluar meninggalkan tempat iktikaf karena sesuatu yang wajib, baik karena syariat ataupun karena kebutuhan fisiknya, tubuhnya. Yang kedua ini keluar meninggalkan masjid karena melakukan suatu ketaatan yang tidak wajib. Apa contohnya? Ka'iyadatil marid wa tiba'il janazah, seperti menjenguk orang yang sakit atau mengiringi janazah. Maka yang seperti ini, fahadha la yakhruj min mu'takafihi illa idza kana mustaritan qabla an yadkhula mu'takafahu. Maka yang seperti ini tidak boleh dia keluar dari tempat i'tikafnya kecuali jika di awal i'tikaf dia telah membuat syarat, membuat pengecualian, yaitu jika ada kondisi tertentu dia akan keluar sebentar. Nah, seperti misal jika ada jenazah yang disolatkan dan dia akan ikut mengiringinya, mengantarkannya ke pemakamannya. Ini contoh berapa hal yang disyaratkan. Idza la yaf'al mithla hadza, atau jika idza la yaf'al mithla hadza illa bi syarr, dan dia tidak melakukan ini kecuali dengan syarat tadi. Hadza qaul dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad, yaitu bahwasanya seseorang yang beriktikaf tidak boleh meninggalkan tempat iktikafnya karena suatu ketaatan yang tidak wajib baginya kecuali jika di awal dia telah syaratkan, yaitu apabila nanti ketika dia dari awal dia niatkan, apabila nanti ada yang sakit dia menjenguknya, atau ada jenazah yang diantarkan ke pemakaman dia ikut mengantarkannya, maka dia boleh melakukannya. Kemudian yang ketiga, yakhruja li amrin yunafil i'tikaf. Seseorang yang beriktikaf keluar karena suatu urusan yang menafikan i'tikafnya, menghilangkan i'tikafnya. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama saya ulangi, seseorang yang keluar, seseorang yang beriktikaf lalu keluar dari tempat i'tikafnya karena sesuatu yang harus dilakukan, baik karena alasan syar'i ataupun karena kebutuhan tubuhnya. Alasan syar'i tadi, dia harus salat Jumat di tempat lain misalnya, karena di tempat tersebut tidak ada Jumatnya. Kemudian contoh kebutuhan tubuhnya, dia harus
buang hajat karena di masjid tersebut tidak ada toilet di dalamnya. Kemudian tidak ada bangunan khusus atau ruangan khusus yang di situ ada kamar mandinya. Dan kamar mandinya di luar bangunan masjid, maka dia keluar dari tempat i'tikafnya. Sedangkan jenis yang kedua, seorang yang keluar meninggalkan tempat i'tikafnya untuk melakukan suatu ketaatan yang tidak wajib, maka dia tidak boleh keluar meninggalkan tempat i'tikafnya kecuali jika di awal i'tikaf dia telah syaratkan pada dirinya bahwasanya dia akan keluar jika ada suatu amalan-amalan ketaatan yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan keluar. Contoh tadi menjenguk orang sakit atau misalnya mengantarkan jenazah ke pemakamannya. Nah, yang ketiga, seseorang yang keluar di tempat i'tikafnya karena suatu urusan yang menafikan i'tikaf, yaitu menghilangkan i'tikaf. Apa contohnya? Kaman yakhruju lil bai' wasyira', seperti seseorang yang keluar meninggalkan tempat i'tikafnya untuk berjual beli. Tentu ini akan menafikan, menghilangkan, menggugurkan i'tikafnya. Atau seorang yang keluar meninggalkan i'tikafnya karena ingin melakukan hubungan suami istri, pulang ke rumah sebentar. Sudah berapa hari jauh dari istri, ingat terus istri pulang ke rumah. Kemudian, nah ini juga termasuk perkara yang dia tidak diperbolehkan, akan menggugurkan i'tikafnya. Fala yajuzu sawa'un ishtarata dzalika am la. Maka yang seperti ini tidak boleh. Baik dia syaratkan dari awal maupun dia tidak syaratkan. Sama saja tidak boleh karena itu bukan suatu ketaatan. Wa yabtulu bihi al-i'tikaf, dan batal dengan perbuatan tersebut i'tikafnya li'annahu fi amrin yunafil i'tikaf, karena dia melakukan perkara yang menggugurkan i'tikafnya. Nah, jadi ini 3 perkara yang harus diperhatikan. Karena kadang sebagian orang beriktikaf, dia niatnya iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, kadang keluar dan sebagainya. Disebutkan dalam kitab Al-Ifsah, wa ajma'u ala annahu laysa lil mu'takifi an yattajir wa yaktasib bisun'ati 'ala al-itlaq. Disebut dalam kitab Al-Ifsah bahwasanya para ulama sepakat tidak boleh bagi orang yang beriktikaf untuk berdagang, atau bekerja, untuk berniaga, berdagang secara mutlak. Kalau memang dia ingin beriktikaf, karena iktikaf itu sendiri adalah putus dengan urusan dunia dan fokus beribadah. Ini yang sebenarnya atau yang seharusnya dilaksanakan bagi orang-orang yang beriktikaf. Apabila seorang yang beriktikaf mengeluarkan kepalanya dan tangannya atau bagian-bagian tubuh yang tertentu, kakinya, dari ruangan, dari masjid tempat iktikafnya, fa inna hadza la yu'addu khurujan, maka ini kata para ulama tidak termasuk keluar dari tempat i'tikafnya. Karena tadi dikatakan orang yang beriktikaf tidak boleh keluar meninggalkan masjid tempat i'tikafnya kecuali jika ada kewajiban syariat yang tidak mungkin ditinggalkannya dan dia harus keluar, yaitu salat Jumat di tempat lain. Atau ada kebutuhan yang tidak mau dia harus meninggalkan, harus keluar dari tempat ikaf seperti buang hajat, mandi dan sebagainya. Maka itu tidak masalah. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika seseorang mengeluarkan bagian tubuhnya, mungkin kepalanya atau badannya, misalnya dia duduk di pintu masjid, lalu dia julurkan kakinya keluar dan sebagainya. Bagaimana dengan seperti ini? Maka ini tidak termasuk pada hukum keluar meninggalkan tempat i'tikafnya. Karena yang terlarang itu adalah meninggalkan tempat i'tikaf dengan seluruh anggota badannya. Ini ditunjukkan, ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju ilaiha ra'sahu. Hadis muttafaq alaih, Nabi mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah. Nabi duduk di masjid tapi kepalanya dikeluarkan. Wa huwa mu'takifun, dan Nabi beriktikaf ketika itu, fa turajjiluhu, Aisyah menyisir merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terjadi dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriktikaf lalu beliau duduk di pintu masjid dan mengeluarkan kepalanya keluar, dan Aisyah radhiyallahu anha, karena memang rumah Aisyah berdampingan dengan masjid Nabi, maka Aisyah menyisir merapikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang beriktikaf kalau hanya mengeluarkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya, keluar dari masjid tempat beriktikaf, maka itu belum dikatakan keluar dari meninggalkan tempat i'tikafnya.
Kemudian pertanyaan yang lainnya juga. Hal lil mu'takif ay yakhruja ila fina'il masjid. Apakah boleh bagi orang yang beriktikaf keluar ke halaman masjid? Ar-rajih, pendapat yang rajih, wallahu alam, annahu ma kana dakhil sur, bahwasanya seluruh bagian masjid yang itu jika berada dalam pagar masjid. Misalnya ada bangunan utama masjid, kemudian ada halamannya, kemudian ada pagar. Pagar seperti kalau kita melihat Masjid Nabawi kan ada pagar mengelilingi semuanya, ada pintu-pintunya. Bukan halaman terbuka begitu saja. Maka yang seperti ini fahuwa minal masjid, maka halaman masjid tadi masuk bagian dari masjid. Jika masjid ada halamannya, kemudian halaman itu juga dipagar, kemudian ada pintunya, ya pintu tersebut memang bisa dibuka, bisa ditutup, maka halaman masjid tersebut adalah bagian dari masjid yang jelas batas-batasnya. Tapi jika tidak jelas batasnya, maka itu bukan bagian dari masjid. Kemudian juga pembahasan berikutnya pembatal-pembatal i'tikaf. Yang pertama, perlu dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat yang ingin beriktikaf, di antara pembatal i'tikaf adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri, maka ini membatalkan i'tikaf. Seorang yang beriktikaf maka tidak diperbolehkan baginya melaksanakan hubungan suami istri. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah engkau menggauli istri-istrimu dan sedangkan engkau beriktikaf di masjid. Maka tidak boleh orang yang beriktikaf walaupun rumahnya mungkin dekat, mungkin di sebelah masjid, mungkin saja seorang ini mungkin orang yang bekerja di situ, atau istilah lainnya ogharib masjid dan sebagainya, atau imam masjid, rumahnya bersebelahan dengan masjid, maka tidak boleh baginya keluar kembali ke rumahnya, tidak boleh menggauli istri-istrinya, tidak boleh menggauli istrinya. Dan Ibnu Munzir pun menyebutkan dalam kitab Al-Ijma', wa ajma'u ala anna man jama' imra'atahu, dan sepakat para ulama bahwasanya orang yang menggauli istrinya wa huwa mu'takifun 'amidan, sedangkan dia dalam keadaan beriktikaf dengan sengaja, lidzalika dengan sengaja, maka annahu yufsidu i'tikafahu, maka itu merusak i'tikafnya dengan sengaja, wa lidzalika amidan lidzalika, dengan sengaja melakukannya, fi farjiha, pada kemaluannya, maka itu merusak i'tikafnya. Jadi sepakat para ulama, kata Ibnu Munzir, orang yang beriktikaf jika di masa i'tikafnya dia melakukan hubungan suami istri, maka itu membatalkan atau merusak i'tikafnya. Kemudian pembatal i'tikaf juga adalah haid dan nifas. Haid, ketika seorang wanita haid, maka ketika itu dia harus meninggalkan masjid di mana tempat dia i'tikaf. Begitu juga dengan wanita yang nifas, ketika itu dia harus meninggalkan masjid tersebut. Kemudian di antara pembatal i'tikaf juga al-khuruj minal masjid li ghairi hajah, keluar meninggalkan masjid tidak ada kebutuhannya, keluar saja, mungkin merasa jenuh di masjid terus lalu dia keluar keliling, atau tiba-tiba dia ingin mencari perbukaan yang lebih, padahal di masjid sudah disediakan takjil, perbukaan oleh pengurus, oleh panitia dan sebagainya. Tiba-tiba ada di antara peserta i'tikaf yang keluar mencari perbukaan tambahan dan sebagainya, mungkin dia ingin sekali makan. Nah, itu berarti ini bukan kebutuhan yang seperti ini. Barang siapa yang keluar meninggalkan masjid bukan karena suatu kebutuhan yang memang harus dia keluar, maka yang seperti ini sebagai pembatal i'tikafnya. Kemudian yang ketiga, riddah, seseorang yang murtad. Seorang yang beriktikaf lalu murtad, kufur, maka batal i'tikafnya. Bahkan jangankan i'tikafnya, keislamannya pun gugur. Keislamannya pun gugur. Tentu tidak lagi ada kewajiban i'tikaf bagi orang seperti ini. Ini beberapa hal pembatal i'tikaf.
Kemudian apa yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf, sedang beriktikaf, apa yang harus dianjur atau apa yang dianjurkan bagi mereka? Apa yang dianjurkan, apa yang harus dilakukan, apa ibadah? Tentu ya yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak ibadah, diantaranya membaca Al-Quran, salat tarawih, salat malam. Bahkan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, di 10 malam terakhir itu Rasulullah SAW kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, di malam ke-23 Rasulullah mengimami para sahabat sampai sepertiga malam pertama berlalu. Lalu di malam ke-24 Rasulullah tidak mengimami. Di malam ke-25 kata Abu Dzar Rasulullah kembali mengimami para sahabat. Dan Rasulullah mengimami para sahabat salat tarawih sampai pertengahan malam. Lalu kata Abu Dzar, "Lau nafaltana ya Rasulullah hadhil lailah." Wahai Rasulullah, alangkah baiknya atau bagaimana bisakah engkau mengimami kami? Alangkah baiknya jika engkau imami kami salat sunnah sampai satu malam ini. Nah, mendengar perkataan Abu Dzar, kata Rasulullah, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif." Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang itu jika salat bersama imam sampai selesai, husiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan untuknya salat satu malam penuh. Kemudian di malam ke-26 Rasulullah tidak mengimami para sahabat. Lalu di malam ke-27 kata Abu Dzar, Rasulullah bangunkan keluarganya, Rasulullah bangunkan karib kerabatnya, Rasulullah bangunkan kaum muslimin, dan Rasulullah imami mereka salat dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Sehingga kata Abu Dzar, hatta khashina ayyafutana al-falah, sehingga kami takut, kami khawatir terlewatkan falah. Wal falah huwa sahur, dan maksud dengan falah kata Abu Dzar yaitu sahur. Saking lamanya di malam ke-27 Rasulullah. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriktikaf maka dianjurkan memperbanyak ibadah, salah satunya memperpanjang salat tarawihnya. Maka di sebagian masjid ada yang memang salat tarawih setelah Isya, kemudian ada yang melanjutkan, ada yang salatnya di akhir malam, seperti malam terakhir. Silahkan, boleh dilaksanakan seperti itu berdasarkan pendapat sebagian para ulama. Kemudian juga ada yang mengatakan yang disunnahkan itu memperpanjang. Seperti Rasulullah contohkan dalam hadis Abu Dzar tadi di malam ke-27 dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Jadi disunnahkan memperpanjangnya, bukan membuat dua. Tapi ini khilaf di antara para ulama. Kemudian juga sebagian ulama ditanyakan, jika yang sudah melaksanakan salat tarawih setelah Isya, lalu di malam hari bangun, apa yang dia lakukan? Sebagian ulama mengatakan cukup dia habis waktu membaca Al-Quran, lalu selingi dengan doa kepada Allah. Dan doa apa yang dianjurkan? Di antaranya doa seperti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika saya mengetahui malam Lailatul Qadar, apa doa yang dianjurkan, kau anjurkan untuk mengucapkannya?" Kata Rasulullah, ucapkan, "Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau Rabb yang maha maaf dan mencintai sifat maaf, maka maafkanlah dan ampunilah aku. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf? Ini perkara yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf. Yang pertama, diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf memakai pakaian yang bagus dan memakai wewangian dan menyisir rambut, terutama bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka tidak diperbolehkan memakai wangian, tapi boleh memakai sesuatu yang untuk menghilangkan bau badannya, asal tidak ada parfumnya yang akan menarik perhatian atau menjadi sumber fitnah. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang tadi pernah kita baca, beliau mengatakan Rasulullah ketika beriktikaf beliau mengeluarkan kepalanya. Kemudian Aisyah menyisir, merapikan rambutnya. Maka dari sini para ulama mengatakan boleh bagi orang yang beriktikaf untuk memakai pakaian yang bagus, untuk memakai wangian dan untuk menyisir rambutnya. Kemudian bagi orang yang beriktikaf boleh dikunjungi oleh keluarganya. Bagi orang yang beriktikaf boleh keluarganya berkunjung kepadanya. Dan ini seperti yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azuruhu lailan." Kata Safiyah, adalah Rasulullah SAW sedang beriktikaf, maka aku datang kepadanya mengunjunginya di malam hari.
Fahaddatsuhu, dan aku berbincang-bincang dengannya, bercerita. Jadi suami istri, Safiyah datang ke Rasulullah bercerita dan sebagainya. Tsumma qumtu li anqalib. Kemudian aku pun bangkit untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, Rasulullah pun ikut bangkit dan mengantarkan Safiyah sampai ke pintu masjid. Nah, ini berarti diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk dikunjungi oleh keluarganya. Sebagian ulama memakruhkan orang yang beriktikaf untuk diam saja. Mungkin ada yang melakukannya, beriktikaf tapi diam. Dia memahami, mungkin keliru dalam memahami iktikaf ini. Padahal iktikaf itu adalah beribadah. Paling tidak membaca Al-Quran. Ketika waktu-waktu kosong yang lainnya, di luar sholat, dan membaca Al-Quran, atau membaca, boleh selingi mungkin membaca kitab yang lainnya, jenuh dan sebagainya. Dan kemudian juga diselingi dengan doa, dengan zikir, itu diperbolehkan. Kalau ada misalnya majelis kajian di masjid tersebut, maka boleh hadir di situ, di masjid tersebut. Tapi sebelum memakruhkan orang yang beriktikaf untuk berdiam tanpa berbicara, tanpa menghabiskan waktunya, diam saja. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Ifsah, wa ajma'u ala annahu yukrah lil mu'takif as-sumta ila al-lail, as-sumtu ila al-lail, illa annahu la yatakallam illa bi khair. Dan sepakat para ulama bahwasanya dibenci, makruh, tidak disukai bagi orang beriktikaf diam saja sampai malam, tidak berbicara dan sebagainya, diam saja. Ya, mungkin seperti orang dia duduk di tempat iktikafnya, diam saja sampai malam. Nah, mungkin seperti orang yang kayak kalau di bahasa kita yang bersemedi dan sebagainya. Ini tidak disukai dalam Islam. Tapi kalau dia berbicara, hendaklah dia berbicara dengan yang baik-baik saja. Nah, ini beberapa perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh saudara-saudari kaum muslimin yang saya paparkan dengan singkat, tidak panjang lebar, 1 jam pertemuan kita berbicara tentang i'tikaf Rasulullah, hukum-hukum berkaitan dengan i'tikaf. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah berikan hidayah dan taufiknya, dan Allah takdir, Allah sampaikan kita kepada akhir Ramadan, Allah terima puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, dan Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga